rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi amkini mahabbataka wa ma'rifataka. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa shdid lisani bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati sesepuh sahabat sesepuh serta sesepuh, yang kami hormati segenap alim ulama, yang kami hormati Bapak Kadus Dusun Karang beserta Bapak Ketua RW dan juga seluruh Bapak Ketua RT, yang kami hormati rombongan dari keluarga Besan, yaitu keluarga dari Bapak Sudromo almarhum dari Demak gitu. Yang kami hormati Sahabil Bait Bapak Mulyono, hadirin hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam limpah nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita masih dipertemukan oleh Allah di majelis yang sangat mulia, majelis yang sangat mustajabah, yaitu majelis walimatul urs, majelis pernikahan antara Mas Sario bin Bapak Sudromo almarhum dan juga Mbak Selvi Aprianti binti Bapak Mulyono. Semoga kedua mempelai dijadikan oleh Allah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, Allahumma amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirin insyaallah dimuliakan oleh Allah. Kiranya kita tidak perlu perkenalan ya. Saya yakin warga sini sudah hafal dengan saya. Saya belum. Kecuali yang Demak ya. Nama saya Ahmad Ida Sufiana. Bu, Pak, saya alamatnya Jogja. Jujur aja. Karena saya rumahnya di Dusun Karang sini. Dusun Karang RT 5 RW 4 Desa Tegaron, sebelah selatan masjid persis itu ada pondok pesantren Sekarbana. Nah disitulah saya kesehariannya menghabiskan waktu bersama santri-santri. Mohon maaf saya pakai bahasa itu ya campuran ya, karena saya lahir di Selawi Tegal Pantura, sama-sama panas Bu ya Pak. Saya di Selawi Tegal, jodohnya ternyata orang Dusun Karang Desa Tegaron, sehingga saya ditempatkan di sini oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pertama kali ke sini Pak di hari 3 bulan dari panas ke dingin, nggak kuat badan saya sehingga di hari 3 bulan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pernikahan itu adalah merupakan syariat yang Allah turunkan, syariat kawitan paling sepuh, paling awal sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan syariat. Nah, berawal dari begini Pak. Jadi begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan Nabi Adam. Nabi Adam itu diciptakan sendirian Pak. Ya, belum ada pendampingnya. Paling koncone ya malaikat, koncone iblis ya. Sehingga iblis itu sebelum dilaknatkan itu iblis ada di surga. Pernah sekampung dengan Nabi Adam ya. Tapi setelah bermusuhan maka diturunkan kedua Nia. Jadi wajar kalau ada orang sekampung yo musuhan. Iblis dan Nabi Adam pernah sekampung kamu juga musuhan. Nah kisah Nabi Adam ini itu gersulah atau curhat kepada malaikat Jibril. Begini curhatnya Nabi Adam. Wahai Jibril, alhamdulillah saya diciptakan oleh Allah itu dengan bentuk yang sebagus-bagusnya. Saya diberi oleh Allah tangan, saya tahu itu fungsinya tangan untuk apa. Saya diberi kaki oleh Allah, saya pun tahu fungsinya kaki untuk apa. Telinga, mata, saya pun tahu fungsinya untuk apa. Tapi hanya ada satu ganjalan di hatiku, wahai Jibril. Ada satu bagian anggota tubuhku yang saya sampai hari ini belum tahu fungsinya, wahai Jibril. Bagian tubuh itu unik, kadang mengkeret, kadang keras. Ya, itu apa? Curhatannya Adam kepada malaikat Jibril. Kadang pendek, kadang panjang. Kadang bagian tubuhku yang satu itu bangun terlebih dahulu sebelum saya bangun kalau pagi-pagi. Saya bingung Jibril, fungsinya kagak nopo niku. Nah akhirnya
curhatan Nabi Adam ini disampaikan malaikat Jibril kepada Allah. Akhirnya Allah menjawab, menciptakannya, yaitu Siti Hawa. Terjawablah sudah. Begitu Siti Hawa telah jadi, Allah ciptakan, dipertemukan itu antara Adam dengan Hawa. Ternyata Nabi Adam langsung nyosor, Pak. Bagian tubuh itu langsung bangun, ya kan? Sehingga ketika Nabi Adam mau merangkul Siti Hawa, Allah menyetop, sabar sih, hai Adam. Sebelum kau menyentuh Hawa, maka harus nikah dulu. Maka hari ini saya nikahkan. Saksinya malaikat Jibril dan seluruh malaikat, dan maharnya sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sejarah dari asal muasal Allah mensyariatkan hukum syariat yang paling tua, yaitu nikah. Nah, setelah Nabi Adam itu Allah nikahkan dia Siti Hawa, Pak. Begitu girangnya Nabi Adam ini, seneng ngepol, karena telah mendapatkan pendamping hidup. Sama seperti halnya Mbak Selvi dengan juga suaminya hari ini, saya yakin sangat bahagia, dan kita pun pengantin lawas juga mengingat memori kita tentang kebahagiaan itu, sehingga kata Nasidaria, ya tanpa musik aja ya, karena tadi saya minta bluetooth, nggak ada butuhnya ternyata. Duhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersendau kuro. Duhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersendau kuro. Bagaikan raja dan permaisuri tersenyum simpul, bagaikan dikadari. Duhai senangnya menjadi baru. Ya Rasulullah salamun alaikum. Ya Rafi, ya monggo. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi asani wa daraji, afatayaji rakan alami. Ya wailal wal karami, ya uhlal ya uhlal wal karami. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, nah nikah itu Pak Bu merupakan anugerah yang begitu sangat luar biasanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi di awal saya dikasih PR oleh rombongan Demak, ya, katanya biar nanti diterangkan tentang makna nikah sesuai hurufnya. Nah, semoga yang akan saya sampaikan ini pas trep dengan yang diharapkan, ya Allahumma amin. Nikah niku Pak Bu, kalau ditinjau dari hurufnya niku hurufnya enten sekawan, nun, kaf, alif, dan ha. Nikah huruf Arab, nun, kaf, alif, dan ha. Nun itu adalah kependekan dari nikmatun, nikmah, kenikmatan, ya. Hanya dengan nikahlah Allah akan mendatangkan berbagai macam kenikmatan. Bagaimana gak nikmat Pak Bu? Nikah itu paling kepenak, kabeh dinilai oleh Allah ibadah. Jawile yo ibadah, senyumnya yo ibadah, cium tangan suaminya yo kepenake pol ibadah nikah niku, ya. Kalau semuanya ibadah itu harus diawali dari ibadah itu baru tumbuh cinta. Nah, nikah tidak, nikah diawali dari cinta baru ibadah. Makanya nikah itu adalah penuh dengan kenikmatan. Saking nikah itu penuh dengan kenikmatan Pak Bu, saking nikah itu penuh dengan kenikmatan, sehingga jangan kaget
kalau khususnya pengantin baru tadi pagi sebelum akad nikah masih dalam kondisi normal, ya. Nanti menjelang malam atau setelah kita pulang mereka menjadi tidak normal, Pak. Yang lama-lama mungkin sudah pengalaman ya. Lo kok bisa saking nikmatnya nikah dan orang itu tidak normal, tidak masuk akal. Enggak, Pak Bu. Coba bayangkan jenengan kalau diidoni jengkel apa jengkel? Jengkel gitu. Tadi pagi Mbak dan Masnya ini kalau diidoni pasti jengkel. Tapi nanti begitu tidak ada orang, jangankan diidoni, panggonan itu gue digolek jadi orang masuk akal toh. Ya tidak. Nikah saking nikmatnya juga Pak Bu, menjadikan orang itu kadang juga tidak normal. Umumnya orang, normalnya orang kalau kencing pasti marah, kalau dikencingi pasti marah. Begitu sudah nikah jangankan dikencingi, tempatnya kencing digolek. Gila apa nggih? Nggak normal toh. Nikah juga menjadikan orang kadang di luar nalar. Sebelumnya Mbak Silvi menjadi istrinya Masnya, ya kan? Ketika naik motor atau jalan kesingkap betisnya, maka pasti akan tersipu malu luar biasa. Tapi begitu nanti malam, ya kalau tidak dibuka justru akan marah. Ada nggih? Ini begitu nikmatnya nih nikah, nggih. Itu rukun yang pertama, ya. Yang kedua adalah huruf kaf. Apa itu huruf kaf? Karomatun atau karomah, yaitu kemuliaan. Dengan nikah Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Akan dihindarkan dari siksane atau berguna Gusti Allah. Huruf yang keempat, yang ketiga ya, yaitu alif. Apa itu alif? Ulfatun atau ulfah, kasih sayang. Dengan nikah ini Allah menjelaskan kepada kita semua, ya, dalam surat, dalam Al-Quran yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ampunkan mati serah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah ana khalaqalakum min anfusikum, dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, azwaja, ya. Litaskunu ilaiha, agar kamu cenderung dan merasa tentram padanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dia Allah menjadikan di antara kamu rasa kasih dan rasa sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi kaum yang berpikir. Jadi dengan nikah itu Allah akan memberikan kasih sayang. Dan yang keempat huruf H, yaitu hikmatun. Dengan nikah banyak sekali hikmah dan manfaat. Maka yang belum nikah segera nikah, ya kan? Yang sudah nikah, yang sudah nikah, nikah lagi. Dilanjutkan nggih, mugi-mugi jodohnya tekan akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, singkat saja ya menjelang zuhur. Selanjutnya saya akan berpesan. Yang pertama, pesan saya kepada sang suami. Pesan saya yang kedua nanti untuk sang istri. Dan pesan saya ketika untuk kita semua suami dan istri, ya. Yang pertama pesan saya untuk Masnya ya suami, bahwasanya tugas utama suami yang paling berat itu ternyata bukan memberi nafkah lahiriah. Makanya saya di sini tidak akan mengajari bagaimana golek tangan, karena saya yakin Masnya dan semua bapak-bapak di sini sudah ahli semua dalam urusan bidang pangan. Yang ahli pertanian pasti tahu ilmu pertanian, yang dia di kantor juga sudah tinggal menjalankan, kan ngaten.
Bahkan seandainya pun kalau panjenengan durung duwe kerjaan, ora usah semang khawatir Bapak Ibu, ora usah mas khawatir ya Mas. Nggih, urusan bab rezeki lahiriah wis diatur Gusti Allah. Cirine napa? Cirine yen kok esuk kok awake dhewe iki urip, kerja utawa durung kerja pasti mangan. Percaya? Buktikan ya. Urusan tangan wis dijamin Gusti. Ora usah khawatir Mas, tak piloni. Ya kan? Ciri apa? Yen esuk niki urip itenane pasti niki dikasih makan oleh Gusti Allah. Tapi seandainya pun uang kita di deposito miliaran, mobil kita ratusan, kita hidup dalam istana, kalau hari ini kita dipanggil oleh Allah berarti catai entek. Sing ditinggal harta kekayaannya duduhake awake dhewe. Mula siapapun kita ayo ora usah semang khawatir bab urusan dunia. Nah ternyata tugas yang paling berat terhadap suami itu adalah mensurgakan istrinya Mas. Karena nikah itu niatannya adalah ibadah kepada Allah, maka tugas terberat suami sebagai imam keluarga adalah bagaimana menghantarkan istri dan anak-anaknya ini sampai kenal kepada Allah, mendapatkan ridho Allah dan masuk ke dalam surganya Allah. Maka nanti Masnya dengan penuh kesabaran ya Mas, bimbing bina istrinya dengan penuh kesabaran, karena wong wedok ora iso dikerasi nggih, tulang bengkok dikerasi tambah rempok. Ya, dibimbing dengan penuh kelembutan, dengan kasih sayang ke arah Allah, ajak sholat berjamaah ya. Ini diajak mandi taubat, ke inner beauty-nya keluar, nanti sebelum subuh silakan mandi, niatnya double, orang popo. Siji niat mandi besar, yang kedua niat taubat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Benopo ben ibadah awake dhewe semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat urusan kamar ora usah keterangan, wau sampun dipun ngendikaken nggih. Niki. Ikut urusan suami. Bagaimana mensurgakan istrinya. Lagi dadi ento wong lanang arep bojo loro, telu, papat, tugasnya podo. Piye carane iso bimbing bojo pertama? Takkan Gusti Allah mlebu surgane, bimbing bojo keloro, ketelu, kepapat, yo kudu mlebu surgane Gusti Allah. Abot apa enteng? Abot Pak, Bu. Tugasnya lanang ki abot jebule. Nggih, mula kita belajar bersama-sama. Adapun yang kedua, nasihat saya ya kan kepada istrinya, tapi sebelumnya kaitannya dengan suami, tingkatkan takwa, ini kuncinya ya. Insya Allah yang namanya rumah tangga itu tidak akan santai-santai saja, pasti akan ibarat perahu itu akan dihempas oleh ombak kehidupan gitu. Biasanya ujian uang rumah tangga gue itu hanya 5 tahunan. Kulo niteni ujiannya kulo niki lan istri gue ben 5 tahunan. 5 tahun pertama lolos, 5 tahun kedua lolos, 5 tahun ketiga. Ada nggih? Maka kuncinya takwa niku. Insya Allah jikalau suami istri ini dalam membangun rumah tangganya meningkatkan iman dan takwa, seluruh persoalan hidup seberat apapun akan ada jalan keluarnya. Allahumma amin. Karena Allah janji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan Allah bukakan jalan keluar dari seluruh persoalan yang sedang dia hadapi. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Allahumma amin. Wah, kuncinya iman takwa Mas. Selama iman takwa kita pegang ya, insya Allah kita menjadi orang yang paling bahagia di dunia dan akhirat. Rezeki awake dhewe sing digolek lewat jalur usaha, lewat kerja, tekan wengi kadang tekan esuk, itu baru bisa nyogrok rezeki Gusti Allah 1% Pak. Mula wajar yen gaji jenengan orang nate
cukup. Nggih, gaji pirang juta pirang miliar wae ora cukup. Karena ternyata kerja nawe-dewe baru akan menyogrok rezekinya Allah 1%. 99% rezeki Allah akan diberikan kepada kita ketika kita menjaga iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak rumus pamungkasih ya, karena rumah tangga itu bukan jaminan harta benda Pak, bukan jaminan kecantikan atau kegagahan Pak. Kalau rumah tangga itu bahagia karena kok dunyane akeh, kudune ora ono artis-artis sing cerai. Ya rumah tangga ukuran kebahagiaan kok jabatan tinggi, mobil akeh, kudune ya ora ono pejabat cerai. Ternyata kebahagiaan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah akan tercapai jikalau iman dan takwa kita jaga. Ini untuk yang sang suami. Yang kedua, tugas istri. Tugas istri saya pesan kepada Mbak Selvi, belajarlah untuk menjadi istri yang solehah. Wis kowe wae wong siji belajar dadi wong wedok bojone sing lanang sing solehah. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu saleh. Sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita yang salehah. Ya nggih. Saya dipahami niki Mas Selvi. Nggih, sehingga kata Bang Haji Roma Irama, beliau juga mengatakan setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri solehah, perhiasan terindah. Setiap keindahan yang tampak oleh mata itulah perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri solehah, istri yang solehah. Nah terus bagaimanakah ciri-ciri istri yang solehah itu? Ciri-ciri istri solehah itu diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya yang disampaikan untuk Sayyidina Umar. Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ala ukhbiruka bi khairi ma yaqdisul mar'u. Maukah aku beritakan kepadamu wahai Umar tentang sebaik-baiknya simpanan bagi seorang laki-laki? Ya, umumnya wong simpanan paling apik apa? Emas yo. Emas, mobil, harta benda umumnya gitu ya. Tapi ternyata Rasulullah memberitahukan kepada Sayyidina Umar bahwasanya simpanan seorang laki-laki yang baik adalah al-mar'atu sholihah, istri yang solehah. Bagaimana cirinya? Ingat-ingat gini, Mbak Selvi dan juga pengantin yang lawas. Ciri istri yang soleh yang pertama, idza nadara ilaiha sarathu. Apabila dilihat mata suaminya nyenengke Pak Bu, nggih. Khususnya ibu-ibu niki didelok sing lanang bojone kudune nyenengke. Ya, orang beseng ngono. Amula tugasnya Mbak Selvi niki, ana duit ora ana duit, pokoke piye carane didelok Mas Selvi nyenengke. Ada nggih? Nah, tugas suami piye? Adan. Tunggu sebentar nggih. Oleh suaminya nyenengke. Secara fisik yo minimal Mbak Silvi rajin bedaan, minimal syukur liftikan gitu toh. Kalau teh piye yo njaluk sing lanang Mas, tugase bojo sing lanang yo nokoke bedak nggih, nokoke lipen nggih. Kalau umpama tangannya sang istri sudah kasar, kukunya sudah panjang, yo suami mengajaknya ke salon pedicure, manicure. Kalau nggak bisa, yo sing penting wudu. Ngoten nggih. Ha niki ben ditelok nyenengke. Ciri wong wedok sing salehah sing nomor loro, wa idza amaroha atau asu.
Apabila istri itu diperintah oleh suaminya, maka harus taat. Istri yang solehah, maka dia akan taat terhadap perintah suaminya selama suaminya tidak menyuruh untuk menyekutukan Gusti Allah. Iki Pak Bu, bedane wong anak karo wong wedok. Wong wedok niku sadurunge nikah, itu adalah hak sepenuh ayah hadanya, hak sepenuhnya walinya. Saat wanita belum nikah, maka ridho Allah ada pada ridho kedua orang tuanya. Tapi begitu wanita sudah nikah, tadi pagi sudah terjadi ijab, telah terjadi serah terima dari sang wali kepada suaminya, maka mulai detik itu istri tanggung jawab sepenuhnya dari suaminya. Kalau dulu ketaatan kepada orang tuanya nomor satu, setelah wanita punya suami, maka wajib bagi wanita, bagi istri menomorsatukan ketaatannya kepada suaminya. Kalau istri wanita belum nikah, ridho Allah fi ridhol walidain, ridho Allah ada pada ridho kedua tuanya. Begitu wanita sudah nikah, bergeser, ridho Allah ada pada ridho suaminya. Maka sudah wong wedok gampang ngepol, mung manut wae karo wong lanang, insyaallah pintu surga terbuka lebar. Allahumma Mbak Selvi si manut nggih sama suaminya ya, pintu surga ugi jenengan kebuka lebar. Nah niki wong wedok enak-enak. Dan yang ketiga, ciri wanita yang saleh itu apa? Wa idza khaba anha hafidhathu, yaitu apabila suaminya pergi, si istri ini akan bisa menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya, dan juga menjaga harta bendanya suami. Sehingga dalam hal ini Allah pun berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fasolihatu qanitatu hafidhatu lil ghaibi bima hafidallah. Wanita atau istri yang soleh itu adalah yang taat lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, dikarenakan Allah telah memelihara dirinya. Ya, dalam kaitannya dengan menjaga diri inilah ya yang merupakan kewajiban sebagai seorang istri yang solehah. Ya. Uje almarhum juga pernah menasihati kita dalam sebuah lagunya. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertahta. Kuinginkan dia yang punya setia dan mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh darinya, amanah pun jadi penjaganya. Apa? Hatimu tempat berlindungku, ya mas. Istri jenengan tempat berlindung jenengan dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan kau istriku, engkaulah bidadari surgaku. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terakhir, jangan lama-lama, ini pantai ini sungguh soalnya. Yang terakhir saya pesan kepada kedua mempelai dan kepada seluruh rumah tangga yang lama-lama, yang namanya nikah itu adalah menyatukan dua keluarga besar, menyatukan dua hamba Allah yang sifatnya berbeda. Maka hakikat pernikahan itu adalah menyatukan antara kamu dan aku menjadi kita. Jadi jo mas, hakikat pernikahan itu adalah menyatukan aku dan kamu menjadi kita. Kalau manusia itu sudah menikah, ojo meneh sering ngaku-ngaku gitu. Iki duitku, iki mobilku, iki wong tuaku, iku wong tuamu, atau gitu. Nah, jadi nanti ya kata aku diganti kita.
sawise bojo wis ora ana aku meneh onone kita yen golek duwite berkah saya tambah akeh ya itu milik kita bersama. Wong tuane awake dhewe ya wong tua kandung ya mertua kita itu ya orang tua kita. Orang ono mertua kowe istilah. Ketika kau seorang laki-laki perempuan yang sudah nikah, apalagi nanti sudah dukhul, sudah berhubungan suami istri, maka hukumnya mertua yo koyo wong tuane awake dhewe. Ora ono meneh wong tuamu kae lho diurusi ora ono. Nggih, wong tua kita, wong tuaku juga. Kata ya Mas. Jadi berbaktinya masnya kepada mertua harus sama dengan orang tua yang melahirkan. Berbaktinya Mas Silvi kepada orang tuanya, mertuanya juga harus sama dengan orang tua kandungnya. Karena seluruhnya adalah orang tua kita. Jangan pernah membeda-bedakan. Karena mertua itu adalah muhrim. Nah, jadi menantu kalau mertua orang bakal Pak. Mantune kasudu ciuman karo mertuane nempel dicium karo mertuane orang batal karena haram di nikah. Ada nggih? Itu pesan kami yang terakhir. Akhirnya mari kita bersama-sama berdoa nggih. Luwih muncul 10 menit rokok nggih. Mari kita bersama-sama berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pernikahan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Wa razaqakuma taqwa wa adama tawfiqahu alaykuma. Allahumma 'alli bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa 'alli bainahuma kama alafta baina sayyidina Ibrahim wa Sarah wa 'alli bainahuma kama alafta baina sayyidina Yusuf wa Sulaikha wa 'alli bainahuma kama alafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatina Khadijatul Kubra wa 'alli bainahuma kama alafta baina sayyidina Ali wa sayyidatina Fatimah Zahra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangaturun ditutur